Yang sisanya ketakutan. Setelah main apa sebelum main? Pertengahan main. Oke, udah ada. Kalau ini ada rules-nya nggak sih? Misalnya mainnya harus bertiga, nggak boleh ganti. Dasarnya sebenarnya main ini harus berdua. Kalau dari Lebih dari 2 orang? kalau lo aslinya Iya, nih kalau atau misalkan aslinya? lebih dari orang jatuhnya nggak percaya. Orang yang ketiga sama keempat. Tapi lu pas megang itu bener-bener ketika dia gerak. Berat pak. Iya. Berat pak. Setelah lo merapalkan mantra tadi, Iya. Lama-lama gue yang gini nih. maksud gua, lo punya pengalaman buruk atau lo tadi apa dari itu? Itu kalau lo ingat ada bilang ada berita anak SMP kayak lindas sama mobil. Mobil apa truk? Truk kayaknya. Truk meninggal di tempat. Nah itu temen gue. Oke. Gitu. Ini kisahnya terjadi sekitar 8 tahun yang lalu. Kata yang cerita ini emang udah cukup lama ceritanya, tapi ini gue nyeritain sebagai dia ya. Sorry. Namun saya masih sering teringat hingga saat ini. Saat kejadian tersebut, saya bekerja di sebuah mall terbesar di Bandung yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Tahu nggak? Gatot Subroto. Gatot Subroto Bandung. Iya. BIP apa sih? BIP. Iya kan? Itu Bandung setahu gue. Indah Plaza. Cluenya banyak wahana. Dah tuh. Iya. Bukan BIP, bukan. BIP ya. Nah, saat itu saya masuk shift siang, yaitu dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jujur saat berangkat saya tuh setengah tidak niat, bahkan sempat berpikir untuk bolos. Tapi karena kewajiban dan berbagai alasan lain yang mengharuskan saya untuk tetap bekerja, ya udah dia berangkat. Kerja di situ. Dia berangkat menuju tempat kerja. Singkat cerita, saya sampai di toko department store yang berada di dalam mall tersebut. Seperti biasa, sebelum masuk, kami semua bersiap-siap agar penampilan kami rapi, wangi, dan segar. Saya bersama beberapa rekan yang juga masuk shift siang pada hari itu. Setelah penampilan kami oke, kami mulai masuk ke toko sesuai tugas saya. Saya menghampiri dan mendampingi calon pelanggan yang sedang memilih barang. Gak kerasa, waktu udah jam 5 sore. Saatnya bagi teman-teman yang shift pagi untuk pulang. Mereka pun berpamitan dengan saya. Andri, salah satu teman saya berpamitan. Bro, duluan ya. Kalau toko sepi, jangan tidur di gudang. Takut ada yang ganggu, kata Andri. Saya menjawab sambil tertawa. Paling yang ganggu si Denny atau Heru kan, teman mereka yang juga shift siang. Tapi si Andri ini cuma senyum. Sekitar pukul jam 6 sore, istirahat pun tiba. Di ruang istirahat, suasana tuh sangat ramai dengan karyawan yang juga sedang rehat. Saya pun melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian makan dan sempat merokok untuk menenangkan pikiran. Setelah istirahat, saya kembali ke toko dan waktu pun berlalu hingga pukul 8 malam. Saat itu keadaan toko tuh sangat sepi, karena itu bukan weekend. Keadaan yang sangat sepi ini ngebuat saya merasa ngantuk. Dalam hati saya terbesit keinginan untuk tidur di gudang daripada harus tetap berjaga di toko saat sepi ini. Saya pun berkata kepada Denny, "Bro, saya mau ke gudang dulu ya, ngantuk banget kemarin begadang, lagian toko sepi, titip ya." Kata Denny, "Oke bro, sama saya juga ngantuk, tapi kamu duluan aja, nanti saya nyusul." Saya pun menuju ke gudang. Gudang ini bukanlah tempat yang besar, hanya tempat penyimpanan barang yang akan dijual setelah barang di display terjual. Sampai di gudang, saya naik ke rak atas dan menata tempat tidur. Saya berpikir tidur di atas rak akan lebih nyaman dan aman karena tidak akan ketahuan jika ada supervisor yang memeriksa gudang. Nakal ya berarti ya. Setelah menata tempat tidur, saya pun berbaring. Dalam waktu singkat, saya terlelap. Saat tidur, saya bermimpi. Dalam mimpi itu, Andri datang dan menasehati saya. Padahal tadi Andri udah pulang kan. Bro, jangan suka tidur di gudang, soalnya saya juga pernah diganggu. Namun dalam mimpi itu saya menjawab, saya nggak takut kok. Kalau saya yang ketemu, mereka malah takut lihat saya. Ditantang. Sambil Di mimpi ketawa. tapi. Di mimpi. Iya, tapi nantang jatuhnya. Tiba-tiba saya terbangun dan merasakan ada tangan yang menggenggam kaki saya. Bahkan tangan itu mulai menarik kaki saya sedikit demi sedikit menyebabkan rak yang saya tidur berdecit. Karena masih sangat mengantuk, saya tidak segera membuka mata dan berpikir mungkin Denny yang sedang mengerjai saya atau ingin meminta gantian jaga. Saya pun menggerakkan kaki saya untuk menepis tangan itu. Namun tangan itu tetap erat
tetap erat menggenggam dan menarik-narik kaki saya. Kesel, saya sedikit membentak tanpa membuka mata. Apaan sih Den? Ganggu. Namun tarikan itu tetap berlanjut. Tiba-tiba terdengar suara pakai bahasa Sunda, sok we sing tenang. Artinya apa? Apa artinya? Sok. Sok we sing tenang. Ya udah gitu. Ya udah yang tenang gitu ya. Mungkin ya. Iya, kayaknya gitu. Tenang. Ya udah tenang aja. Iya mungkin gitu. Oh ya gitu-gitu. Sok. Saya Ya terkejut. udah tenang aja gitu kali ya. Suara itu bukan suara Denny, melainkan suara seorang wanita tua. Suara itu terdengar sangat menyeramkan, dan saya tahu tidak ada karyawan yang berusia setua itu di sana. Walaupun masih sangat mengantuk, suara itu cukup membuat jantung saya berdetak dan memaksa saya membuka mata. Perlahan saya membuka satu mata untuk mengintip ke arah kaki saya. Saya terkejut, di depan kaki saya ada seorang nenek-nenek yang sedang jongkok sambil menertawakan saya dengan tawa yang mengerikan. Posisi nenek itu benar-benar berada di dekat kaki saya. Anjing jin. Dia itu menggunakan baju putih, rambutnya panjang tebal seperti gimbal, dan senyumannya itu lebih tepat disebut menyeringai. Sambil tertawa, nenek itu berkata, "Sok we sing tenang, kulem di dieu sareng nini." Kulem tuh apa ya? Oh gini. Tidur Lo kayak. tenang aja udah di sini. Sama nenek ya? Gitu kali ya. Tidur aja di sini sama dia. Ya gitu kali ya. Ya mungkin. Sare tadi omongnya. Ya bareng. Sini bareng gue ya, Bareng gitu gue di sini gitu. Oh tenang Saha. aja di sini Udah sini gua aja kali ada ya, gue bareng. gitu. Mendengar kata-kata itu, rasa takut saya semakin menjadi-jadi. Dan saya tak sadar kalau saya berada di rak atas hingga terjatuh. Tanpa sadar akan rasa sakit, saya segera lari ketakutan, keluar dan bertemu dengan Denny di luar. Denny berkata, "Bro, kamu tidur lama sekali. Saya mau nyusulin kamu karena toko sudah hampir tutup. Ayo, waktunya pulang." Dengan napas terengah-engah, saya ingin menceritakan kejadian di gudang, namun seakan-akan mulut saya terkunci. Saya hanya bisa menggelengkan kepala dan bergegas pulang. Sampai di rumah, saya menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saya. Dan beliau berkata, "Ya udah, sekarang tidur dulu, istirahat biar besok fit." Saya pun mau menuju kamar dan tidur. Anjing belum selesai nih ceritanya. Belum. Tak Tapi lama, dia pasti mau di rumah kan? ya ini Ngikut. Dia pasti ngikut juga Ya, nih. Terus. tak lama kemudian saya terlelap. Anehnya, saya kembali bermimpi. Dalam mimpi tersebut, saya bertemu dengan nenek yang sama di gudang. Nenek itu berkata, "Ayo sini, ikut aja denganku." Dalam mimpi itu, saya merasa ketakutan dan berteriak, "Jangan Nek, ampun Nek, jangan dekati saya." Hingga akhirnya, saya terbangun oleh suara ibu saya. "Nak, bangun, kamu kenapa?" Ketika saya terbangun, ibu saya sudah ada di samping saya. Beliau berkata bahwa saya mengigau dan berteriak-teriak saat tidur. Esok harinya, tubuh saya terasa panas dingin dan saya tidak masuk kerja. Saya tidak mengerti mengapa tiba-tiba dia sakit, terutama di bagian punggung yang terasa sangat berat. Pada siang harinya, saya tidur di ruang tamu sambil menonton TV. Tiba-tiba terdengar suara orang yang meminta izin masuk rumah. Punten, kata seorang bapak-bapak. Saya menjawab, "Mangga Pak." Ternyata itu adalah Pak RT yang seperti biasa menagih iuran ronda. Gak kelihatan. Udah. Nantangin sih itu. Oh, masih banyak. Nantangin JRG. Pergi apa jadi? Antangin. Tangin, ngelawak, doi. Ada lagi. Belum tuh. Dia tadi bercanda sama Pak RT. Oh bercanda di sama PRT. Terus. Lanjut. Soalnya gue belum baca juga. Takut. Oh iya. And then Dia tadi apa sih? Bercanda. Itu, bercanda PRT dengan nagih mereka. iuran. nagih utang. Dia nagih iuran ronda. Melihat saya, Pak RT tiba-tiba saja bertanya, "Kamu nggak kerja? Lagi nggak enak badan, jadi nggak masuk." Pak RT terdiam sejenak lalu bertanya, "Kamu kemarin tidur di gudang ya?" Kok Pak RT tahu? Oh iya, belum tahu. Jadi juga kaget. Saya terkejut karena topik pembicaraan kami tidak ada hubungan dengan itu. Saya pun bertanya dengan agak ketakutan, "Loh, kenapa Pak RT bisa tahu saya tidur di gudang?" Pak RT menjawab, "Saya dikasih tahu sama nenek yang lagi Pasti Pak RT bisa tahu. Tunggu.
Pak RT-nya sampai itu nenek. Tunggu makanya. Ulang dari. Pak RT itu siapanya neneknya? Ulang dari Pak RT. Saya dikasih tahu sama ulang. Saya nih kata si Pak RT. laki ini, saya terkejut karena topik pembicaraan kami tidak ada hubungannya dengan itu. Oke. Saya pun bertanya dengan agak ketakutan, loh kenapa Pak RT bisa tahu saya tidur di gudang? Apa nih? Enggak, udah putih-putih aja nih. Wah ini Aduh, lagi gue gak bisa gerak. Saya bertanya, Pak RT kok bisa tahu? Gue gak bisa gerak. Kenapa kaki lu? Wah, ini ditanya sama nenek itu. sama Pak RT. Wah, ketempelan sama Pak RT nih berarti. Aduh. Sama gelasnya Pak RT menjawab, Pak RT menjawab. saya dikasih tahu sama nenek yang lagi meluk punggung kamu itu. Iya. Dikasih tahu sama Saya dikasih tahu sama nenek yang lagi meluk punggung kamu. itu karena digelendotin. Iya. Bangsat. Aduh. Kan sambil meluk ini. Seketika bulu kuduk saya Iya. merinding. Saya meminta Pak RT untuk mengusir nenek tersebut karena di daerah saya Pak RT dikenal sebagai praktisi yang sering membantu orang-orang. Jago. Iya. Dia tuh ternyata bahaya Pak RT. Pak RT pun menyarankan saya untuk datang ke rumahnya malam itu. Oke, ini dia minta bantuan sama Pak RT ya. Iya. Tapi dibantu nggak tuh situ? Tunggu dulu. Sabar. Siap lah. Saat malam hari, saya pun ke rumah Pak RT. Di sana sudah disiapkan berbagai perlengkapan untuk mengobati saya. Pak RT memerintahkan saya untuk terus membaca istighfar, sementara beliau mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tanpa terasa, saya pun kehilangan kesadaran. Saya tidak ingat apa-apa setelah itu. Ketika saya sadar, saya sudah dikelilingi oleh banyak orang yang sedang mengaji. Itu suara pintu anjing. Suara pintu. Emang di gudang ada pintu? Apaan sih Gudang gudang ada siapa? pintunya? Ini kan kita di lantai paling atas. Iya, gudang kan ada pintunya gimana? Ceng! Bangke! Ini udah enggak ini. Nggak, Kayaknya udah terus, sampai kita terus. main jagung dulu deh. Gimana ini ada Ya mereka lagi berkumpul di baik. Pas ya, pas Udah berarti. deh, Pas, nggak usah jadi gampang lah. masuknya Mas ya? Jadi gue Udah perasaan nggak usah Tunggu. Apa? Ulang ini ya, saya tidak ingat apa-apa setelah itu. Ketika saya sadar, nggak lucu. saya sudah dikelilingi oleh banyak orang yang sedang mengaji. Bangun-bangun dia dikelilingin sama orang pada ngaji. Ibu saya yang menangis segera memeluk saya. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak. Kenapa, Bu? Tanya saya. Kamu waktu di Ruqyah kerasukan berkali-kali. Yang masukin kamu bilang ingin menikahi kamu dan mengajak kamu ke alamnya. Kamu sudah 3 hari nggak sadar. Buset, 3 hari. Tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah sadar. Atas kejadian tersebut, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya hingga sekarang. Melihat mall dan toko tempat saya dulu bekerja cukup membuat saya merasa takut. Berarti si nenek itu suka. Iya. Makanya tadi agak berarti ngerayu udah kena aja sama si Iya. nenek gitu. Berarti lebih ngerayu ya. Ya untung aja, untung nggak dipakai mana. Iya. Udah please Serem takut. juga kan? Serem juga kan? Neneknya sambil gendongin dia Iya, ngomong Pak RT. kelihatan. Kemarin disuntik. Gua nggak bayangin jadi Iya. neneknya Bendut. Iya. Nggak maksud gua. Tuh tadinya Makin nempel duduknya. image-nya serem banget ya. Pas lo Biasa aja kan duduknya. Jadi kocak. Iya, tapi kalau emang kejadian kayak gitu sih, kalau emang Nah ini kan berarti hubungan sebenarnya sama juga yang serem juga sih. Tapi emang kayak gitu sih, kebanyakan kayak gitu. Kalau emang suka pasti bakal ditempelin terus, Nah masalahnya nggak akan dilepas. berarti deh, nggak bisa dibilang nggak ya orang Sunda ganteng ya. Kalau orang Sunda tuh ganteng ya. lebih kurang. Tapi katanya emang berdasarkan survei ras paling ganteng ini tanpa ini bisa bilang orang lain kan. Sunda paling ganteng. Litbang Kalau cowok. Itu litbang bukan? Nggak tahu gua. Cewek? Ada surveinya. Iya, gimana? Cewek Kalau cewek Jawa. Sunda, Iya, cewek. balik. Balik ya, sorry, Iya. salah. cowok ganteng Jawa. Jawa ganteng. Iya. Cewek. Udah gue saran gue udah dah nggak usah main kayak gini-ginian dah. Terus nggak bohong gue. Tapi tadi kayak kita dikasih
Sign. pada mau main gitu loh sama kita. Dikasih clue gitu ya? Kalau dia tuh ada di sini. Nggak usah, udah serius. Ayo main cuy. Jadi kan soalnya pas banget mas nih, kita kan berlima, nanti satu hilang. Kan biasanya ganjil-ganjil satu hilang. Gue. Ini kita berlima ganjil ya. Hah? Kita berlima ganjil ini. Satu Iya, lagi pas. orang dong. Satu lagi jelangkung. Enggak, satu lagi jelangkung. 6 nih, salah gue. Enggak, maksud gua kita berlima nih manusianya kan ada nyawanya. Kalau kita main ini Jadi 6 nyawanya. takutnya ya tetap 5, cuma satu nempel sama siapa. Bahaya sih menurut gua. Sama Bayu nggak apa-apa lah. Ya. Udah Bayu aja. Cuma dikasih. Iya cuma paling berat-berat. Paling rukiah 3 hari. Lo digrandetin tapi sakit mau nggak? Sakitnya gitu doang kan maksudnya? Dih, sakitnya gitu doang. Iya. Iya kan? Ya nggak fatal banget. Dih. Kalau fatal nggak masuk lo, enak lo izin mulu sakit. Nggak Nenang, tapi ini pertanyaan gue Nenang. Apa? Kenapa lu segitu takutnya sama? Enggak, karena Bukan, gua bukan. Maksud gue, kan tadi gue, Dia punya trauma mas. bukan kan tadi gue bilang, kayaknya nggak fatal-fatal amat juga dah. Maksudnya demam. Terus tadi yang cerita Tika, pegel-pegel diikutin pegel-pegel. Iya. Maksud gue, tapi sebenarnya ya, kalau sepengetahuan lo ya, bisa nggak sih si setan ini tanda kutip bikin damage yang sampai mati ada. Lah, enggak lah. Ada yang kayak gitu sampai dia kena apa namanya ada kayak lambungnya sakit, lambungnya kena kronis apa lagi gitu ada. Terus santet kali. Santet kali itu. Enggak, emang ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Pada akhirnya masuk rumah sakit bolak-balik meninggal. Ada yang kayak gitu. Oh berarti bisa fatal juga dia. Ataupun ada kayak nyawa, bukan nyawa ya, jiwa lo ketukar. Ada yang kayak gitu. Kayak Insidious gitu. Ketukar sama arwah yang baru masuk ini. Kayak Insidious gitu. Hah? Kayak Insidious kan? Iya. Iya, Arwah kayak lu gitu. di alam sana, terus di dunia di alam. Makanya lo kalau lo perhatiin bayi itu paling rentan. Karena? Untuk pertukaran jiwa itu bayi paling rentan. Karena bayi nggak ngelawan. Oh iya. Kalau manusia itu kemasukan kayak gitu-gitu masih bisa ngelawan. Tapi kalau bayi kan nggak ngelawan, bayi nggak akan bilang sama kita. Berarti saya di susu formula ada kandungan anti. Setan. Mengandung vitamin E apa anti Setan. Anti kerasukan. Itu belum ada kepikiran tuh sama Denko. Udah mungkin saran gue udahlah nggak usah main kayak gini-gini lah. Udah. Seru. Nggak usah lah. Tapi kalau misalkan lo pada main ya udah gue. Lo main juga nggak? Main lah. Gue megang paling bawah tapi gue nggak mau paling atas. Emang kenapa mas kalau Emang apa bedanya? Atas yang paling rawan, yang paling Kita gampang. sambil cerita, Bayu sambil ngiket ya. Jadi ya, cuma dijadiin doang, cuma dijadiin. Aku berisik. Paku mending dipaku. Kita ketahuan sama Yuda lagi di sini. Iya. Ini dipaku. Nih banyak sih sebenarnya. Lo bisa sama aku, Bay? Lo bisa sama aku ya? Lo Bayu. Lo takut tadi katanya. Potong aja, lo potong aja segini nih. Potong segini. Jangan. Jangan potong-potong, effort. Udah. Enggak maksud gua dipotek gini aja, potong. Apa kejauhan Lo nanti. mulai coba potong biar ngikutin Itu lo. langsung aja nggak Oh mau. nggak digigit gini. Udah. Bay. Lo sambil, Bay. Kita sambil cerita. Sini di sini nih. Gue paling bawah ya. Tadi buat tangannya yang mana sih? Enggak ada yang main mas. Gue nggak mau nih paling Tangan atas. pendek. Iya. Gue enggak ah. Lo nggak mau main? Kenapa sih Tik? Emang mau main? Mas? Gara-gara Cuma apa? bukan mau jadiin doang. Tapi lo kosong tik. Main. Masih apa? Tapi dia kosong. Tik, kok lo kosong Kosong. sih? Soal apa? Jangan main-main lo, Tik. Dia kosong jadinya. Lo nggak ada. Tik, kalau Apa? Kagak sih mas. Kagak. Lu Parno lu. kagak. Kagak Tika. Jangan dalam-dalam tuh. Nempel kan apa bilang. Nama. Enggak. Heboh sendiri anjing. Kepalanya? Harry. Ya kepalanya ya dipaku tetap. Kepalanya? Nggak bisa. Bisa. Ini aja Bisa. Kepalanya mau pakai jambul. Gini. Lu diem nggak? Rambutnya mau pakai jambul nggak? Enggak kompak ribet. Kenapa harus guys pakai jambul sih? Tahu jambul dari mana sih? Ini bisa dilakukan, Bay? Bisa. Jambul. Tuh. Sikat, Bay. Satu aja tengah. Di Enggak lo pakai sini aja udah Iya di nih. tengah. Kan gue bilang di tengah. Terus lu tunjuk tengah. Iya. Kan gue jelasin itu. Iya. Tapi kita harus main sih. Gue juga penasaran. Iya doang. bang, iya bang. Ditaruh bay Gue nah. paling bawah ya. Sama yang ini spidolnya nih spidol.
Spidolnya diapain? Oh, spidol diikat. Deket sini nih. Azik. Jadi udah dapat lampu hijau ya dari Mas Gandang ya? Nggak apa-apa nih jadinya Maya, gue gimana Gak sih? apa-apa, gue paling bawah aja. Ya nyangkut. Nyangkut. Wah, belum main udah masuk. Waduh. Udah gitu aja nggak apa-apa. Udah gitu biar kayak. Udah. Ini dikit lagi biar nggak boleh. Nggak usah ini buat video. Buat ini ke bawah. Nih buat ngikat sini. Azik. Sekali lagi Nah, saya. banyakan simpulnya. Sekali lagi Udah. cantik. Ayo. Oke, Dang, nanti sebelum kita ini, Ke belakang. lo kasih tau dulu peraturannya ya. Maksudnya siapa yang di atas, siapa yang ini. Terus sairnya apa? Ya pokoknya intinya paling atas yang nggak percaya. Paling atas nggak percaya. Lo apa gue, Bay? Sama aja. Apa aja lah. Nggak percaya paling bawah itu yang paling percaya. Jadi kita mana nih? Itu jongkok. Ya duduk lah lingkar. Duduk. Lingkar. Serius ini main. Udah main. Duduk dulu. Lu sih. Oh iya. Iya. Udah tanggung, udah jadi. Disuruh. Tunggu. Ya ada yang kosongan nggak nih kertas? Udah, nggak apa-apa. Nggak, harus kosong. Udah nggak apa, ini terus aja. Harus kosong. Nggak bohong gue. Ya udah segini ya. Nggak dong. Udah nggak ada. Harus ukuran ini. Ada lagi nggak? Udah lah, nggak apa-apa. Udah yang ada aja dah. Tunggu, yang paling nggak percaya di atas, gue ya. Iya, paling nggak percaya. Satu tangan nih. Satu tangan nih. Coba nyanyiin dulu deh biar kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi apa? Harus 1 tangan, 2 tangan, Mas. Satu tangan. 1 tangan. Satu tangan gini ya, berarti. Tangan gini. Gini. Nempel dong, nempel. Nempel. Bay, lu Bay di bawah gua. Ini nggak ditulis dulu yes, no gitu. Gini posisinya begini. Nanti dia yang posisinya begini. nulis. Azik. Kamu posisinya begini kamu. Cek kakak. Nah, Bay lu di bawah gua, Bay. Siapa yang paling nggak percaya lagi? Arfa ya? Gua. Tika berarti di bawah Arfa. Bay, lu sini dulu, Bay. Nah. Lu paling bawah ya? Tangan kiri Mas ya? Gua. Tangan kiri dong, tangan yang tidak Ini kita menyairkannya bareng-bareng. Tangan kanan Oh, aja. apa-apa. Kita menyairkannya bareng-bareng. Apa sairnya? Apa sairnya? Ya itu jelangsung. Jelangsung. Sambil pertanyaan pertama deh, pertanyaan pertama apa? Kalau misalnya emang mereka ada di sini kasih penunjuk. Apakah kita akan gerakin Nanti benda. aja kalau udah masuk baru. Ya udah. Jangkung daging sini ada pesta, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. 2, 3. Jalangkung, datang ke pesta